Dalam eksplorasi terhadap revolusi keuangan yang didorong oleh Bitcoin, mata uang digital pionir yang telah membawa paradigma baru dalam dunia keuangan dengan karakteristik desentralisasinya yang unik. Tantangan besar yang dihadapi oleh perbankan tradisional, seperti birokrasi, biaya tinggi, dan keterbatasan akses, telah menjadi pemicu eksplorasi alternatif. Bitcoin, sebagai jawaban yang menarik, membuka pintu menuju era bank tanpa bankir yang dikelola dan dimiliki oleh komunitas yang menggunakannya. Mari kita eksplorasi visi pemberdayaan komunitas melalui pendirian bank digital menggunakan Bitcoin. Pada dasarnya, kita melihat ke masa depan di mana keuangan bukan lagi menjadi monopoli lembaga-lembaga besar, tetapi dipegang oleh komunitas. Dengan Bitcoin sebagai katalisator, kita memasuki ranah bank tanpa bankir, di mana kontrol sepenuhnya berada di tangan mereka yang menggunakannya. Dalam perjalanan eksplorasi ini, kita akan membahas lebih lanjut bagaimana teknologi Bitcoin membuka peluang baru menuju sistem keuangan yang lebih adil, terjangkau, dan terdesentralisasi. Selamat menyusuri perjalanan menuju bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin. Halo kripto entusias, selamat datang kembali di J-Coin. Kami bukan sekadar saluran biasa, kami adalah sumber daya lengkap untuk memahami seluk-beluk cryptocurrency. Namun, ingatlah, cryptocurrency bukan hanya tentang berinvestasi. Pemahaman mendalam adalah kunci. Dalam perjalanan kita kali ini, kita akan menyibak sesuatu yang selalu memikat perhatian komunitas kripto, yaitu revolusi keuangan yang diusung oleh Bitcoin, membangun bank tanpa bankir. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi, agar tidak terlewatkan konten-konten menarik seputar kripto dari J-Coin. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change. Bitcoin dan tantangan perbankan tradisional. Bitcoin, mata uang kripto paling terkenal, telah menjadi katalis untuk merombak paradigma perbankan tradisional. Dengan basis teknologi blockchain, Bitcoin menawarkan transparansi, keamanan, dan desentralisasi yang melibatkan individu secara langsung dalam pengelolaan keuangan mereka. Tantangan dalam perbankan tradisional, seperti biaya tinggi, keterbatasan akses, dan ketergantungan pada lembaga keuangan sentral, mendorong eksplorasi alternatif yang inovatif. Menggandeng visi ke depan, pendirian bank digital yang menggunakan Bitcoin menawarkan model keuangan yang lebih inklusif dan berdaya masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi Bitcoin, tujuan utama adalah memberdayakan komunitas untuk mengelola dan memanfaatkan keuangan mereka tanpa tergantung pada entitas pusat. Bank digital ini tidak hanya menawarkan layanan perbankan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dan pemilikan bersama dari para anggotanya. Konsep bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin. 1. Desentralisasi dan otonomi. Konsep bank tanpa bankir didorong oleh prinsip desentralisasi, di mana Bitcoin menjadi fondasi utama. Dengan menggunakan Bitcoin sebagai mata uang inti, bank ini menghilangkan kebutuhan akan entitas pusat dan memberikan otonomi kepada individu. Bitcoin, sebagai sistem peer-to-peer, memungkinkan setiap anggota komunitas untuk secara langsung terlibat dalam transaksi keuangan tanpa keterlibatan pihak ketiga. Ini membuka pintu menuju kebebasan finansial, tanpa bergantung pada struktur perbankan tradisional. Desentralisasi juga menciptakan tingkat keamanan yang tinggi. Dengan basis teknologi blockchain Bitcoin, setiap transaksi dicatat secara terenkripsi dan transparan di seluruh jaringan. Ini mengurangi risiko penipuan dan kecurangan, memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi di antara anggota komunitas. Selain itu, karakteristik tanda tangan kriptografis Bitcoin memastikan bahwa setiap transaksi diverifikasi tanpa mengorbankan privasi pengguna. Dengan demikian, keamanan dan transparansi menjadi landasan yang kokoh bagi bank tanpa bankir. 2. Peran komunitas dalam pengelolaan bank digital. Bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin berfokus pada keanggotaan dan model governance yang partisipatif. Setiap individu yang bergabung dalam komunitas memiliki peran dalam pengambilan keputusan. Sistem governance yang demokratis memungkinkan anggota untuk berpartisipasi dalam kebijakan, perkembangan teknologi, dan pengelolaan aset keuangan. Keanggotaan ini terbuka untuk semua, menciptakan lingkungan inklusif, di mana setiap suara memiliki nilai yang sama dalam menentukan arah bank digital. Keputusan strategis seperti pengembangan produk, implementasi teknologi, dan alokasi dana tidak hanya ditentukan oleh pihak pusat. Sebaliknya, keputusan ini melibatkan partisipasi aktif dari seluruh komunitas.
Keuntungan komunitas dalam pengambilan keputusan menciptakan rasa kepemilikan bersama, dan memastikan bahwa bank digital berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan nilai anggotanya. Keberlanjutan dan pertumbuhan bank tanpa bankir secara langsung, tergantung pada partisipasi dan kontribusi aktif dari komunitas yang terlibat. Dengan desentralisasi, otonomi, serta peran aktif dan inklusif dari komunitas, konsep bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin membentuk model keuangan yang memberdayakan individu dan merespons kebutuhan masyarakat. Protokol dan teknologi terkait. 1. Chaumian-Ekes, membuat sistem keuangan yang privat. Chaumian-Ekes menjadi elemen kunci dalam menjaga privasi dalam sistem keuangan tanpa bankir. Sebagai bentuk uang digital dengan konsep tanda tangan buta, Chaumian-Ekes memungkinkan penerbit atau federasi untuk mengeluarkan ekes tanpa mengetahui identitas penerima. Meskipun menawarkan tingkat privasi yang tinggi, perlu diingat bahwa skema ini juga rentan terhadap inflasi jika mayoritas penjaga federasi bertindak secara jahat. 2. Lightning Network, solusi skala dan transaksi cepat. Lightning Network atau LN memainkan peran penting dalam memfasilitasi transaksi cepat dan efisien dalam bank tanpa bankir. Sebagai lapisan kedua di atas blockchain Bitcoin, LN mengatasi kendala skalabilitas dengan memungkinkan pembayaran tanpa perlu mencatat setiap transaksi ke dalam blok. Dengan LN, pengguna dapat dengan cepat dan murah mentransfer nilai antar federasi, meningkatkan kesepadanan antara berbagai bentuk ekes. 3. Jaringan federasi, membangun infrastruktur keuangan terhubung. Jaringan federasi menjadi pondasi dalam menciptakan infrastruktur keuangan terhubung dalam bank tanpa bankir. Sebagai kelompok individu dengan perangkat lunak yang seragam, federasi menggunakan alamat multi tanda tangan Bitcoin untuk mengendalikan ekes. Proses ini melibatkan wali federasi yang mengelola dan mengontrol alamat multi tanda tangan. Jaringan federasi memungkinkan pembentukan bank tanpa bankir yang lebih terdesentralisasi, di mana komunitas dapat mengelola dan mengoptimalkan keuangan mereka. Melalui pemahaman mendalam tentang Chaumian-Ekes, Lightning Network, dan jaringan federasi, kita dapat menjelajahi potensi bank tanpa bankir dengan pendekatan yang aman dan terhubung. Mari terus melangkah dalam revolusi keuangan yang diusung oleh Bitcoin. 4. Model cadangan dan risiko dalam ekosistem bank tanpa bankir. Pertimbangan model cadangan penuh dan fraksional dalam sistem ekes memegang peranan penting dalam memahami risiko dan keberlanjutan bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin. Mari kita tinjau beberapa aspek. A. P2P atau peer-to-peer. Dalam ekonomi P2P, pemberian kredit bersifat terbatas dan lebih terfokus pada layanan tanpa pinjaman resmi. Layanan diberikan dengan pembayaran ditangguhkan ke masa mendatang, menciptakan dinamika yang unik. Namun, risiko gagal bayar tetap menjadi pertimbangan utama. B. Perantara. Perantara berperan sebagai penyedia pinjaman langsung dalam Bitcoin atau melalui Lightning Network, tergantung pada jenis kontrak dan simpanan yang dimilikinya. Risiko bangkrut dapat timbul, terutama jika terdapat ketidaksesuaian jatuh tempo antara pinjaman dan simpanan. C. Penerbit media swasta. Jika perantara menerbitkan media pribadi, misalnya ekes, mereka bisa mengelola cadangan fraksional atau penuh. Risiko bangkrut bergantung pada dukungan media yang mereka berikan. Penerbit media swasta memiliki tantangan khusus terkait risiko kegagalan dan potensi regulasi. Seiring kita menyusuri protokol dan teknologi terkait, penting untuk memahami berbagai model cadangan ini, karena mereka membentuk landasan sistem keuangan terdesentralisasi yang sedang dibangun. Tantangan dan risiko. 1. Keamanan dan ancaman terkait. Pendirian bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin tidak terlepas dari risiko keamanan digital. Ancaman seperti serangan siber dan upaya pencurian dana dapat mengancam integritas sistem. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan langkah-langkah keamanan tingkat tinggi, seperti penggunaan teknologi enkripsi canggih, sistem autentikasi yang kuat, dan audit keamanan secara berkala. Pendidikan komunitas mengenai praktik keamanan digital yang baik juga menjadi kunci untuk melindungi aset finansial mereka. Meskipun Chaumian-Ekes menawarkan tingkat privasi tinggi, skema ini rentan terhadap inflasi jika mayoritas penjaga federasi bertindak secara jahat. Perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan dan mekanisme kontrol untuk memitigasi risiko ini dan memastikan kestabilan nilai ekes dalam jangka panjang. 2. Regulasi dan kepatuhan. Tantangan utama dalam membentuk bank tanpa bankir adalah ketidakpastian regulasi terkait Bitcoin. Dengan meningkatnya perhatian regulator dan pemerintah terhadap Bitcoin, kondisi regulasi yang tidak pasti dapat memengaruhi operasional bank tanpa bankir.
Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi responsif terhadap perubahan regulasi dan keterlibatan aktif dalam dialog dengan otoritas keuangan untuk memahami dan memenuhi persyaratan hukum yang berkaitan. Kepatuhan dengan regulasi keuangan yang berlaku menjadi krusial untuk menjaga kelangsungan bank tanpa bankir. Implementasi prosedur kepatuhan yang efektif, pemantauan yang ketat terhadap perubahan regulasi, dan keterlibatan proaktif dengan otoritas regulasi, dapat membantu bank tanpa bankir tetap mematuhi aturan dan meminimalkan risiko hukum. 3. Ketidakpastian masa depan Bitcoin. Bitcoin terus mengalami perkembangan teknologi yang dapat memengaruhi bank tanpa bankir. Perubahan dalam protokol, peningkatan keamanan, atau munculnya inovasi baru, dapat membawa dampak signifikan. Oleh karena itu, penting untuk tetap fleksibel dan siap mengadaptasi teknologi terkini, untuk menjaga keberlanjutan bank tanpa bankir. Fluktuasi nilai Bitcoin dapat menjadi risiko dalam operasional bank tanpa bankir. Upaya mitigasi risiko perlu dilakukan, termasuk penggunaan instrumen keuangan yang tepat dan strategi manajemen risiko, untuk melindungi keberlanjutan dan stabilitas finansial bank tanpa bankir. Melalui pemahaman mendalam terhadap tantangan dan risiko ini, pendirian bank tanpa bankir dapat membangun fondasi yang kuat dan dapat diandalkan. Keberlanjutan dan keberhasilan bank tanpa bankir sangat bergantung pada upaya mitigasi risiko yang efektif, dan adaptabilitas terhadap perubahan dalam lanskap regulasi dan teknologi. Solusi dan implikasi masa depan. 1. Inovasi teknologi yang mungkin. Inovasi teknologi dapat mencakup pengembangan infrastruktur blockchain yang lebih canggih. Penerapan teknologi ini dapat meningkatkan keamanan, transparansi, dan efisiensi dalam operasional bank tanpa bankir. Smart contracts yang lebih kompleks dan dapat disesuaikan, juga dapat diperkenalkan untuk mendukung berbagai layanan keuangan tanpa perlu perantara. Integrasi smart contracts dalam operasional bank tanpa bankir dapat membuka pintu untuk layanan finansial yang otomatis dan efisien. Smart contracts dapat menggantikan peran perantara dalam berbagai transaksi, meningkatkan kecepatan dan mengurangi biaya operasional. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik bank tanpa bankir sebagai alternatif yang inovatif. 2. Peran pemerintah dan regulator. Kolaborasi antara pelaku industri dan pemerintah dapat membentuk kerangka regulasi yang seimbang. Pemerintah dan regulator dapat mengambil peran aktif dalam mendukung inovasi, sambil memastikan kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan konsumen. Dialog yang terus-menerus dan kolaborasi terbuka dapat membantu mengatasi ketidakpastian regulasi yang dapat mempengaruhi bank tanpa bankir. Pemerintah dan regulator perlu meningkatkan pemahaman mereka terhadap teknologi blockchain dan Bitcoin. Ini dapat mencakup pelatihan dan pendidikan terkait teknologi terdesentralisasi. Dengan pemahaman yang lebih baik, regulator dapat mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi, tanpa mengorbankan aspek keamanan dan ketaatan hukum. 3. Pengaruh pada sistem keuangan global. Keberhasilan bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin dapat memberikan dampak positif pada sistem keuangan global. Adopsi teknologi blockchain dan model keuangan terdesentralisasi dapat mendorong perubahan paradigma dalam cara transaksi dan layanan keuangan yang disediakan. Pengurangan biaya transaksi, peningkatan akses finansial, dan partisipasi aktif komunitas dapat merangsang inovasi lebih lanjut di tingkat global. Kesuksesan bank tanpa bankir dapat menjadi katalisator untuk peningkatan keuangan inklusif di seluruh dunia. Model keuangan yang lebih terdesentralisasi dapat membuka akses finansial bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Hal ini dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan keuangan global dan memberikan manfaat langsung kepada individu yang kurang terlayani oleh sistem perbankan tradisional. Yes. Conclusion. Melalui eksplorasi perjalanan menuju bank tanpa bankir menggunakan Bitcoin, kita dapat melihat betapa potensialnya teknologi ini untuk mencetak masa depan keuangan yang lebih inklusif dan berdaya masyarakat. Bitcoin, dengan desentralisasi dan transparansinya, menjadi katalisator bagi revolusi keuangan yang menggemparkan industri perbankan tradisional. Visi pemberdayaan komunitas melalui bank digital, menandai langkah besar menuju terwujudnya sistem keuangan yang lebih adil dan terbuka. Tantangan yang dihadapi dalam mendirikan bank tanpa bankir juga membawa peluang untuk inovasi lebih lanjut. Ancaman keamanan dan ketidakpastian regulasi menjadi ujian bagi keberlanjutan model keuangan terdesentralisasi. Namun, dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat dan kerjasama antara pelaku industri, komunitas, dan pemerintah, peluang untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkelanjutan tetap terbuka lebar. Kita berada di persimpangan jalan yang menentukan bagi evolusi sistem keuangan global.
Dengan Bitcoin sebagai pionirnya, kita dapat memimpikan masa depan di mana keuangan tidak lagi menjadi monopoli entitas besar, melainkan daya yang dikelola secara bersama oleh komunitas. Tantangan dan peluang di jalan mendatang adalah bagian integral dari perjalanan revolusioner ini, dan dengan komitmen bersama, kita dapat mencapai masa depan keuangan yang lebih baik. Terima kasih telah menyertai kami dalam eksplorasi ini di J-Coin. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasi agar tetap terhubung dengan konten-konten terbaru seputar dunia cryptocurrency. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Bye.